Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Indrawan, mahasiswa Universitas Negeri Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan penting dari eh, fungsi perbankan dalam perekonomian. Mungkin yang timbul dari beberapa pertanyaan dari eh, judul yang saya atau yang saya ingin jelaskan, seberapa besar peranan dan fungsi perbankan dalam perekonomian, apa saja dampak dari peranan perbankan dan fungsi perbankan dalam perekonomian. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Di mana sebelum saya menjelaskan peranan dan fungsi perbankan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian perbankan. Pengertian perbankan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Itu tadi adalah pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus pengertian perbankan menurut undang-undang. Apa sih pengertiannya? Di mana di dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi ini hampir sama dari pengertian perbankan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya perbankan dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan undang-undang itu bahwasanya mereka menghimpun dana dari masyarakat terus dikembalikan lagi kepada masyarakat gitu. Itu pengertian perbankan menurut undang-undang dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian menurut para ahli atau menurut Prof. GM Ferry Scott mendefinisikan bahwasanya bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral. Nah, di sini menurut ahli bahwasanya perbankan itu suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat pembayarannya atau dengan uang yang diperolehnya. Itu pengertian menurut para ahli. Nah, ini adalah pengertian dari perbankan yang dimana ada pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada pengertian menurut undang-undang, dan pengertian menurut para ahli. Selanjutnya, kita akan masuk pada peranan perbankan dalam perekonomian. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kita akan menjelaskan mengenai peranan perbankan dalam perekonomian. Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh bangsa. Dari pengertian tersebut, dapat kita artikan bahwasanya perbankan tidak hanya berpengaruh pada perekonomian Indonesia, tapi juga berpengaruh pada perekonomian di seluruh bangsa. Dan jika kita analogikan dari kata urat nadi, ketika manusia sudah tidak memiliki urat nadi, maka dapat
dinyatakan secara kedokteran bahwa orang tersebut sudah meninggal atau sudah tidak memiliki nyawa. Dan begitu juga dengan perekonomian. Jika perbankan itu sudah dibilang atau dinyatakan mengalami penurunan atau sudah tidak memiliki pengaruh, maka perekonomian akan jatuh. Maka inflasi akan terjadi. Maka dari itu perbankan sangatlah penting. Perbankan Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, sudah saya bilang tadi bahwa perbankan itu sangat penting. Salah satunya menjaga kestabilan moneter yang disebabkan atas kebijakannya terhadap simpanan masyarakat serta sebagai lalu lintas pembayaran. Di sini dijelaskan bahwasanya perbankan itu di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting, salah satunya untuk menjaga kestabilan moneter. Kestabilan moneter itu sangat penting. Jika kita berbanding atau flashback ke belakang, ketika di tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter. Apa yang terjadi? Perekonomian kita jatuh, nilai mata uang kita jatuh, sehingga hal tersebut sangat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Maka dari itu, salah satu fungsi dari perbankan yaitu untuk menciptakan kestabilan moneter. Selain itu, bank sendiri merupakan suatu badan usaha yang tujuannya menghasilkan keuntungan atau laba. Nah, bank juga di sini dapat dibilang salah satu usaha lah ya untuk mencari keuntungan atau laba. Dalam hal ini maka berlaku prinsip going concern, yang artinya kegiatan usaha harus dilakukan terus-menerus, tidak hanya sekali selesai lalu tidak ada kelanjutan, tapi sebaliknya. Kegiatan ini dilakukan terus-menerus dan memiliki dapat dibilang tingkat kelanjutan itu. Sedangkan menurut Indrio, tujuan utama didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya. Ini adalah pengertian menurut Indrio tentang mendirikannya suatu perusahaan. Dari dua tujuan utama perusahaan tersebut, maka pihak manajemen harus menghasilkan keuntungan yang optimal serta pengendalian yang seksama terhadap kegiatan operasionalnya, terutama yang berkaitan dengan keuangan perusahaan tentunya. Maka dari itu perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat. Nah, fungsi perbankan sebagai lembaga yaitu untuk melakukan intermediasi atau komunikasi, menjalin interaksi dengan para masyarakat agar mereka bisa menghimpun dana dari masyarakat tersebut. Bank memiliki peranan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana. Selain itu, bank juga berfungsi untuk memperlancar lalu lintas keuangan yang berperan pada mobilitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Krisis keuangan yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 memiliki dampak yang sangat buruk tentunya bagi perbankan. Keadaan yang seperti inilah yang membuat sistem perbankan pada umumnya mengalami likuiditas jangka panjang. Nah, dari kejadian ini yang sudah dialami pada sejak tahun 1997 ini sangat berdampak buruk ya, atau memiliki dampak yang sangat buruk bagi perbankan, sehingga
mengalami likuiditas jangka panjang. Selain itu, hal ini juga akan berpengaruh tentunya pada penurunan rentabilitas bank. Bagi bank-bank yang pada dasarnya sudah mempunyai persoalan mendasar, maka hal ini akan semakin memperparah lagi keadaan dari bank tersebut. Dan salah satu dampak buruk dari krisis moneter yang melanda Indonesia adalah menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, ini adalah salah satu dampak buruk ketika perbankan mengalami likuiditas. Maka kita berharap ya, hal tersebut tidak terjadi, hal tersebut tidak terulang kembali, dan krisis moneter di tahun 1998 itu tidak terjadi lagi di bangsa ini. Sehingga apa? Sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar itu tidak menurun. Dan kita tahu sendiri ya, sekarang nilai tukar dolar terhadap rupiah sudah mencapai angka belasan ribu satu dolarnya. Dan itu sudah terhitung cukup mahal. Jadi sehingga kini perbankan mengalami tahap-tahap yang sulit. Krisis ini mempunyai dampak yang cukup luas. Di antaranya banyak bank yang tidak mampu membayar kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah tentunya. Hal-hal tersebut memicu para pemilik dana untuk menarik kembali dana yang mereka simpan. Ya, karena mereka khawatir dengan keadaan akan keamanan harta mereka yang disimpan di bank. Maka mereka menarik uang mereka yang mereka simpan di bank. Karena apa? Ya, karena hal tersebut, karena krisis tersebut. Jadi sekarang alhamdulillah ya, perekonomian atau perbankan di Indonesia sudah cukup baik sehingga tingkat kepercayaan nasabah kepada perbankan itu sudah cukup bagus sehingga mereka terbilang mau menggunakan jasa bank gitu. Selain itu, kinerja yang dicapai suatu bank. Kinerja yang dicapai suatu bank dan upaya untuk menjamin perbankan dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan baik nasional maupun global dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri. Agar suatu bank dapat tumbuh dan berkembang, tentunya harus mempunyai kinerja keuangan yang baik, dan informasi yang disajikan dalam kinerja keuangan ini dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait. Pada umumnya, kesulitan keuangan tidak datang dalam waktu tiba-tiba, akan tetapi merupakan cerminan dari serangkaian keputusan yang tidak benar. Nah, ini adalah penjelasan mengenai peranan perbankan dalam perekonomian. Jadi jika kita bisa menarik sedikit kesimpulan, bahwasanya perbankan ini sangat penting dalam perekonomian. Bahkan tidak hanya perekonomian Indonesia, tapi perekonomian di seluruh bangsa. Dan dampak buruknya ketika perbankan itu tidak menjalankan peranannya, bisa-bisa negara tersebut mengalami krisis. Salah satunya nilai mata uang terhadap dolar akan menurun. Terus banyak para nasabah yang menarik uangnya karena mereka tidak percaya gitu dengan tingkat keamanan harta mereka yang disimpan di bank. Sehingga peranan perbankan ini sangat penting. Perbankan harus meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat kepada perbankan, karena ketika makin banyak nasabah atau masyarakat yang menyimpan di bank, maka itu juga akan berdampak baik pada perekonomian tentunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi utama perbankan dalam perekonomian. Apa sih fungsi perbankan
dalam perekonomian, di mana perbankan ini memiliki fungsi untuk memobilisasi ya, dana masyarakat dengan cara tepat dan cepat, menyalurkan dana tersebut pada pembangunan atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai aliran darah bagi perkembangan perekonomian dalam peningkatan standar taraf hidup. Nah, dari definisi tersebut, di mana perbankan memiliki fungsi untuk menciptakan mobilisasi dana dengan secara tepat dan cepat, lalu mereka menyalurkan dana tersebut pada pengguna atau investasi yang efektif dan efisien. Artinya, dana yang sudah disimpan di bank akan dialihkan kepada sektor investasi yang efektif dan efisien. Sehingga di situ ada yang namanya keuntungan, bisa memperoleh laba dan juga akan menunjang peningkatan kinerja tentunya. Selain itu, fungsi lain dari perbankan yaitu sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan aman. Fungsi ini akan berjalan apabila penjual dan pembeli barang dan jasa meyakini bahwa instrumen yang digunakan untuk pembayaran tersebut akan diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam suatu transaksi atau transaksi ikutannya. Nah, fungsi ini dapat kita bilang bahwasanya transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa ini akan meningkatkan perekonomian dengan pembayaran yang dilakukan oleh semua pihak dalam suatu transaksi. Nah, tanpa adanya kepercayaan, maka fungsi yang dimaksud tidak akan berjalan. Nah, fungsi transaksi tersebut jika tidak adanya kepercayaan, maka itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu perbankan, khususnya bank-bank komersial atau bank umum, mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya, mereka memberikan jasa yang semakin luas, di mana jasa tersebut meliputi pembayaran yang bisa dilakukan secara transfer maupun tunai itu. Terus mereka juga menerima tabungan, memberikan kredit, terus serta pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan di dalam maupun di luar negeri. Nah, perbankan di sini memberikan akses kemudahan ya bagi kita untuk melakukan transaksi pembiayaan perdagangan itu baik di dalam dan di luar negeri. Selain itu, penyimpanan barang-barang berharga dan tools service jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan dan pengawasan harta milik. Artinya apa? Ketika kita menyimpan kekayaan kita di suatu bank, maka mereka sudah menjamin tingkat keamanan. Mereka akan mengawasi harta yang kita titipkan kepada mereka. Itu adalah fungsi dari perbankan, di mana mereka menjamin keuangan atau keamanan harta yang kita miliki ketika kita menyimpannya di suatu bank. Nah, ini adalah fungsi utama perbankan dalam perekonomian. Di mana dari peranan dan fungsinya ini dapat sedikit kita simpulkan atau kita beri sedikit gambaran ya, bahwasanya fungsi dan peran perbankan ini sangat penting dalam peningkatan perekonomian, di mana ketika perbankan sudah menjalankan fungsinya dengan baik, maka perekonomian akan mengalami peningkatan. Dan begitu juga ketika perbankan sudah melaksanakan tugasnya, maka perekonomian di Indonesia juga akan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bank.
Mungkin yang kita ketahui sekarang ya, jenis-jenis bank yang ada di Indonesia itu mungkin seperti Bank BNI, Bank Republik Indonesia, terus ada Bank Mandiri, terus ada Bank Syariah, terus ada Bank BNI, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kita ketahui tentang jenis-jenis bank Indonesia. Tapi saya rasa itu lebih identik pada nama bank gitu kan. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan jenis-jenis bank. Dalam praktiknya sendiri, di perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Namun, kegiatan utama atau kegiatan pokoknya, bank itu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, dan mereka juga menyalurkannya kembali atau menyalurkan dana tersebut tidak berbeda satu sama lain. Adapun jenis perbankan dapat kita tinjau dari beberapa segi, dan seginya itu ada beberapa ya. Di antaranya kita bisa lihat dari segi fungsi, kita bisa lihat juga dari segi kepemilikan, terus dari segi status. Nah, di mana di sini ada 3 segi, atau kita bisa lihat jenis-jenis bank ini dari 3 sisi, atau dari tiga segi fungsi yang berbeda. Nah, yang pertama kita bisa lihat jenis-jenis bank dari segi fungsi. Dari segi fungsi ini sendiri itu ada dua. Yang pertama, segi fungsi bank umum. Dan yang kedua, segi fungsi bank pengkreditan rakyat. Apa sih fungsi dari bank umum? Atau pengertian dari bank umum? Bank umum yaitu merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan sebaliknya, bank pengkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas yang luas atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR itu jauh lebih sempit ya jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Di mana kalau di bank umum itu mereka memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tapi berbanding terbalik dari bank pengkreditan rakyat, yang dimana dalam kegiatannya mereka tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran, sehingga kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Selanjutnya kita bisa lihat jenis-jenis bank dari segi kepemilikan. Dari segi kepemilikan ini ada 5, yaitu yang pertama bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, terus ada bank milik koperasi, terus ada bank milik asing, dan ada bank milik campuran. Nah, di sini kita akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu bank milik pemerintah. Dari definisinya saja, yaitu bank milik pemerintah. Artinya bank ini dikelola oleh pemerintah. Tapi secara jelasnya, bank ini merupakan bank milik pemerintah yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh dari bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau Bank BNI, terus ada Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa bank milik pemerintah ini adalah bank yang dimana modalnya itu dari pemerintah langsung, dan keuntungan juga dimiliki oleh pemerintah. Terus ada bank milik swasta nasional.
Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar usahanya atau sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta. Contoh dari bank milik swasta nasional antara lain Bank Sentral Asia atau Bank BCA, terus ada Bank Danamon, ada Bank Mega dan Bank Niaga. Nah, bank milik nasional ini berbanding terbalik ya dengan bank milik pemerintah. Yang dimana jika bank milik pemerintah itu dana dan keuntungannya dimiliki oleh pemerintah, sedangkan bank milik swasta dana dan keuntungan juga akan dimiliki pihak swasta nasional. Tuh. Yang ketiga, bank milik koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikannya atau sahamnya dikuasai oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Artinya di sini mereka sudah mendapatkan izin atau sudah memiliki badan hukum dalam menjalankan kegiatan koperasinya. Contoh bank milik koperasi yaitu adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Bank Bukopin. Terus selanjutnya yaitu ada bank milik asing. Bank milik asing merupakan cabang ya dari bank yang ada di luar negeri atau bank yang seluruh sahamnya itu dimiliki oleh pihak asing atau pihak luar negeri. Di mana salah satu contoh bank ini yaitu antara lain Bank ABN AMRO Bank, terus American Express Bank dan Bangkok Bank serta Citibank. Nah, dari bank milik asing ini modelnya itu dimiliki oleh pihak asing dan juga keuntungan tentu akan dimiliki oleh pihak asing. Tapi berbanding terbalik jika kita bandingkan dengan yang kelima yaitu bank milik campuran. Milik campuran ini adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing tetapi juga dimiliki oleh pihak swasta nasional dengan mayoritas sahamnya itu dipegang oleh warga negara Indonesia. Nah, jika bank asing sahamnya dimiliki seluruh oleh pihak asing, tapi di bank milik campuran ini mayoritas sahamnya itu dipegang oleh warga Indonesia. Contohnya apa? Contohnya adalah Bank Finkonesia, terus Interpacific Bank, dan Mitsubishi Benua Bank. Nah, ini adalah penjelasan dari segi kepemilikan. Untuk selanjutnya yaitu dilihat dari segi status. Dari segi status itu ada dua, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Apa itu bank devisa? Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, terus inkaso ke luar negeri, terus traveler check-in, dan pembayaran LC. Di mana untuk mendirikan bank devisa itu harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Nah, ini pengertian dari bank devisa. Terus ada juga bank non devisa. Bank non devisa ini merupakan bank yang dapat dibilang mereka itu belum mempunyai izin atau belum memenuhi persyaratan untuk menjadi bank devisa. Yang dimana kita ketahui sendiri bahwasanya untuk mendirikan bank devisa itu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia sendiri. Nah, dari sini bank non devisa itu belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Sehingga mereka tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan langsung dengan luar negeri itu. Ini adalah pengertian dari bank non devisa yang dilihat dari segi status. Nah, itu tadi semua adalah penjelasan dari saya mengenai peranan dan fungsi perbankan dalam perekonomian yang meliputi pengertian perbankan, terus peranan perbankan, serta fungsi utama perbankan dan jenis-jenis bank yang dilihat dari berbagai segi dan fungsinya.
Nah, untuk selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwasanya dari penjelasan di atas, saya bisa menyimpulkan atau sedikit memberikan kesimpulan atau gambaran bahwasanya peranan bank dalam perekonomian yaitu menjaga kestabilan moneter untuk meningkatkan mobilitas dana masyarakat dengan secara tepat dan cepat serta menyalurkan dana tersebut kepada pengguna atau investasi yang efektif dan efisien, serta perbankan mempunyai peranan yang penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Maka dengan demikian, dunia perbankan dapat menjembati antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Artinya, perbankan itu mempunyai fungsi untuk memberikan kemudahan bagi orang yang memiliki kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Perbankan juga dapat menjalankan fungsinya tersebut perlu dengan prinsip kehati-hatian, terutama pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat. Artinya, bank mengadakan penilaian terlebih dahulu atas kelayakan dan seleksi yang tepat pada setiap nasabah atau calon pengguna dana bank. Artinya, ketika bank ingin meminjamkan dana atau memberikan dana, mereka akan menyeleksi terlebih dahulu. Mereka akan menyeleksi apakah nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan uang yang sudah dipinjamkan oleh bank tersebut. Dan di Indonesia sendiri, lembaga perbankan dibedakan menjadi dua, yaitu bank umum dan bank BPR atau bank pengkreditan rakyat. Yang dimana bank umum itu sendiri bank yang dimiliki pemerintah maupun swasta dan masih terbagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan. Nah, dari penjelasan ini dan penyimpulan tadi, saya Indrawan mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Pak Yanto ya, selaku dosen pembimbing di Makul Perbankan yang sudah memberikan banyak pengetahuan dan wawasan serta ilmunya mengenai dunia perbankan kepada saya selama 1 semester ini. Dan saya juga minta maaf jika dalam penyampaian dan penjelasan saya dari materi-materi ini mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Saya minta maaf. Dan saya juga di sini masih dalam proses belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yanto atas segala kebaikan atas pengajaran yang Bapak berikan kepada saya. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.